Beritanya tuh sebanyak 58,26% guru PAI SD itu belum fasih baca Quran. Saya bilang berita 58,26% guru agama tingkat SD tidak bisa ngaji yang bagus atau tidak fasih baca Quran. Itu memang terlalu. Anggaran Dirjen Pendidikan Islam itu sekarang ini 38 triliun setahun. Nah sekarang tinggal umat Islamnya amanah enggak. Nah terus ada isu ini Ustadz, ini nggak tahu ada hubungannya atau enggak gitu ya. Tapi ketika berita ini keluar ya agak kaget juga saya Ustadz. Beritanya tuh sebanyak 58,26% guru PAI SD itu belum fasih baca Quran. Kalau kita mau berpikir ini apakah ini bagian dari itukah gitu ya. Kalau mau berpikir konspiratif dikit gitu. Atau memang apa yang salah, apa yang kurang Ustadz ketika seorang guru PAI gitu bisa. Ya ini sebetulnya mungkin saya melihat justru nggak ada kaitannya. Cuma ini kelemahan internal kita yang kebangetan gitu. Jadi ini kan pendidikan umat Islam di Indonesia itu sebetulnya sudah dikasih kesempatan. Jadi Bung Karno melalui dekret Presiden 5 Juli tahun 59 itu kan bunyi dekret itu begini. Kan waktu itu perdebatan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan tadi. Ya. Nah, nggak selesai imbang suaranya gitu loh. Nggak bisa mayoritas juga. Akhirnya konstituante dibubarkan oleh Bung Karno. Udah kita kembali ke UUD 45. Nah, gimana aspirasi umat Islam tentang Piagam Jakarta tadi? Ingat Bung Karno itu orang yang membela betul Piagam Jakarta. Bung Karno lah yang jadi ketika berdebat di BPUPK, kan itu ada 62 anggota BPUPK. Bung Karno udah ngelihat ada dua arus besar nih, yang satu Islam, satu nasionalis kebangsaan tadi. Terus Bung Karno dia buat apa? Supaya mudah dibikinlah panitia kecil, namanya panitia 9. Bung Karno yang milih anggotanya kan 4 tokoh Islam. Nah, apa namanya? Yang dipilih itu adalah Abikusno Cokrosuyoso dari Syarikat Islam. Dari NU beliau pilih Kiai Haji Wahid Hasyim, dari Muhammadiyah diambil Abdul Kahar Muzakir, dan satu tokoh senior itu Haji Agus Salim. 4 tokoh Islam. Ini yang ingin negara diatur oleh agama. Ada 4 tokoh kebangsaan. Bung Karno sendiri, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Gitu. Tambah satu yang Kristen, Mr. Maramis. Bung Karno itu cerdik tuh. Dia pilih 9 ini, 2 nih imbang. Rapat terjadilah kompromi. Kan Islam inginnya negara berdasar Islam. Iya. Ya, yang kebangsaan jangan gitu loh. Ini nggak bisa ketemu. Ya udah titik temunya apa? Piagam Jakarta. Pada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi sebenarnya Piagam Jakarta itu bukan aspirasi tokoh Islam waktu itu. Itu titik tengah. Nah, ketika dibuat kesepakatan itu, ya kan, Piagam Jakarta lahir berapa? 22 Juni. Ya. Bung Karno 1 Juni pidato di BPUPK. Itu juga yang milih anggotanya Bung Karno, ketua panitia 9 juga Bung Karno, yang mimpin rapat juga Bung Karno, rapatnya di rumah Bung Karno. Keluarlah Piagam Jakarta gitu loh. Makanya waktu dibawa ke sidang BPUPK, diseranglah Piagam Jakarta ini oleh tokoh Kristen Mr. Latuhar Hari, oleh tokoh kebatinan Mr. Wongsonegoro, dan nanti ada beberapa kelompok lain yang gak setuju Piagam Jakarta karena ada syariat tadi. Iya. Bung Karno mempertahankan sampai selesai sidang BPUPK menjelang Agustus bulan Juli. Bung Karno tetap mengatakan sikap Bung Karno itu dipertahankan sampai Bung Karno tahun 65, 22 Juni 1965 Bung Karno masih hadir di peringatan lahirnya Piagam Jakarta. Dan Bung Karno bilang Piagam Jakarta inilah yang mempersatukan bangsa Indonesia. Itu sikap Bung Karno sebetulnya, sikap Piagam Jakarta. Makanya aneh kalau orang menolak Piagam Jakarta, tapi dia nggak memahami pemikiran Bung Karno. Ya, seolah-olah Piagam Jakarta itu lahir dari keinginan Islam. Sebetulnya Islam menerima kompromi, itu hasil kompromi. Nah, tapi gini, memang dan Bung Karno setelah dekret 5 Juli tahun 59, nah dekret presiden itu mengatakan begini,
Piagam Jakarta ya adalah yang menjiwai dan merupakan satu kesatuan dengan konstitusi gitu. Itu dekret 5 Juli itu. Makanya Bung Karno waktu mendirikan IAIN konsiderasinya Piagam Jakarta. Itu Perpres nomor 11 tahun 1960. Ya, kemudian waktu Undang-Undang Penodaan Agama PNPS nomor 1 tahun 65. Itu juga konsiderasinya Piagam Jakarta. Nah, tadi itu ya, jadi kembali ke tadi itu, kalau di negara kita ini terjadi kompromi akhirnya memang. Itu kelebihan kita. Sehingga bangsa ini nggak pecah. Ya, selalu ada kompromi. Nah, Bung Karno waktu itu ya kan bisa kompromi. Tapi Bung Karno ketika mencoba mengkompromikan nasionalis dan komunis dan Islam Nasakom gagal. Gitu kan. Bung Karno kan masih berpikir ini bisa disatuin nih gitu loh. Nggak bisa itu. Komunis nggak bisa. Nah, pengalaman sejarah ini nggak boleh diulang lagi. Ya, trauma sejarah tentang komunisme ini. Iya. Nah, terus yang terkait yang tadi data tadi Ustadz ya, kita kembali ke situ. Ada hubungannya nggak dengan soal penghargaan reward terhadap para guru ngaji ini? Mungkin ada yang terlalu murah mungkin gajinya. Nah, gini, atau sebentar, saya belum selesai tadi itu ya. Iya, jadi, silakan. Jadi setelah Piagam Jakarta sebagai wujud Bung Karno, komitmen Bung Karno, karena 7 kata dicoret, itu adalah umat Islam dikasih hadiah Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ditolak keras oleh golongan sekuler sebenarnya. Karena aneh negara Indonesia ada Kementerian Agama, tapi di situ terjadi perdebatan. Akhirnya 3 Januari 1946 itu berdiri Kementerian Agama. Itu hari lahir Kementerian Agama itu 3 Januari 1946. Menteri Agama yang mimpin kementerian namanya Profesor H.M. Rashidi. Nah, itulah salah satu pendiri Dewan Dakwah, Menteri Agama yang pertama memimpin departemen. Itu namanya Profesor H.M. Rashidi. Itu sejarah jelas. Nah, Kementerian Agama itu punya kewenangan 3 menariknya itu, pendidikan, dakwah, ya, dan satu lagi penerangan ya. Satu lagi adalah hukum, ya, tentang hukum Islam. Itu seru nanti. Jadi umat Islam itu di Indonesia dikasih privilege, dikasih kesempatan. Umat Islam ada Dirjen Pendidikan Islam. Bahkan sekarang sudah berdiri lagi Dirjen Pesantren. Karena jumlah pesantren di Indonesia itu 42.000 lebih. Anggaran Kementerian Dirjen Pendidikan Islam itu sekarang ini 38 triliun setahun. Nah, itu. Sebetulnya udah umat Islam tuh umat Islam nih ya, kasih nih pendidikan sendiri, ada dirjen sendiri. Nah, sekarang tinggal umat Islamnya amanah enggak gitu. Masalahnya di situ. Makanya saya bilang berita 58%, 58,26% guru agama tingkat SD tidak bisa ngaji yang bagus atau tidak pasti baca Quran. Itu memang terlalu. Harusnya enggak boleh begitu. Itu berarti kelemahan kita. Maka ini kan survei Kementerian Agama sendiri. Saya bilang ini harus total. Gimana nggak bisa ngaji itu kan keterlaluan. Harusnya orang Islam itu Rasulullah perintahkan sholat umur 10 tahun kok. Harus sholat. Itu basic banget. 10 tahun itu harusnya udah lancar ngajinya. Lulus SD itu harus sudah lancar ngaji gitu loh. Jangan diluluskan kalau nggak lancar. Ini guru agama berarti kan berlapis-lapis kesalahannya itu. SD salah, SMP salah, SMA salah, S1 salah. Yang ngetes ini siapa? Kok ada guru agama ngaji gak lancar kan? Diluluskan. Kebangetan. Nah, tapi ini harus jadi bahan introspeksi bahwa ada kesalahan internal kita. Ya, umat Islam sudah dikasih privilege ya, dikasih keistimewaan karena Piagam Jakarta tadi, gitu kan? Nah, ternyata kurang dijalankan dengan baik. Ustadz, ini kan PR-nya banyak ya Ustadz ya. Artinya ketika tadi Ustadz menyebutkan bahwa memang ini PR internal kita Ustadz. Kira-kira secara fundamental Ustadz, kalau kita tarik secara fundamental apa yang luput dari pendidikan kita hari ini Ustadz? Sampai ya bisa menghasilkan seperti itu. Penguji bisa meloloskan murid yang tidak kompeten. Akar masalah pendidikan kita sekarang itu karena nggak melaksanakan konstitusi kita. Tidak melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945
pasal 31 ayat 3. Oke. Tahu nggak pasal 31 ayat 3 apa? Enggak, Ustaz. Mohon dibantu, Ustaz. Saya tidak menghafal. Kalau tahu, saya kasih hadiah umroh. Masya Allah. Tapi nggak tahu kan? Ini mau langsung Enggak, kalau tahu nggak saya. Jadi kalau tidak tahu, nah syaratnya tidak tahu. Jadi kalau tahu nggak jadi hadiah umrohnya. Oh gitu ya. Nah, jadi Bener kan tadi bilangnya nggak tahu kan. Iya. Nah, jadi ini aneh nih orang Indonesia ini. Di konstitusinya, makanya, pasal 3 itu bunyinya begini. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang, ini saya kata per kata nih, ya menurut konstitusi, silahkan dicek coba. Coba buka. Pasal 3 ayat 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Nah, itu Detail ya. Sedetail itu. Iya, jadi sebetulnya amanah konstitusi itu pendidikan kita Ada yang itu penyebutan sifatkan harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Ini kan Qurani banget. Iya. Islami banget, kurang apanya coba negara kita ini. Konstitusinya sangat Islami, pendidikannya meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Oke. Makanya kan saya bilang saya nggak setuju ujian nasional itu dihapus. Tapi yang diuji itu ujian iman. Jadi TKA, gitu kan, tes kemampuan akademik nih, gitu kan. Iya. Kan yang wajib apa? Sekarang yang dibilang TKA wajib 3 pelajaran kan? Iya, Apa yang pelajaran. wajib? Bahasa Inggris. Bahasa ya? Inggris, matematik, satu lagi apa? Bahasa Indonesia. Itu tes kemampuan akademik. Harusnya kalau kembali ke konstitusi, yang wajib apa? TKA juga, tes kemampuan Al-Quran. Tes kompetensi akhlak. Bener. Iya kan? Tes kompetensi akidah. TKA semua itu. TKA semua. Tes kompetensi as-sholat. Masya Allah. Jadi harusnya wajib itu. Gimana Bener, yang bener. diwajibkan oleh Allah gak diwajibkan? Nih maaf nih Pak Menteri kan, saya udah 2 kali ketemu beliau juga tuh. Ini Menteri tokoh kita juga, sahabat saya juga. Tapi mungkin beliau ya sistem lah sekarang ini. Tapi saya berharap lah Pak Menteri masih ada waktu. Ya nanti di samping ada tes kemampuan akademik di bidang matematik, ya kan. Penting itu matematik dan lain-lain. Tapi Al-Quran lebih penting.